dalam perut sudah mati. Saya 2 bulan ini, Maret, April, saya menguburkan 2 bayi di jemaat saya. Bayi yang pertama, dia mati masih dalam kandungan. 4,7 kilo beratnya, besarnya. Ya, besar. Masih dalam kandungan, dioperasi, surgery, dia mati. Kemarin hidup 26 hari saja dia hidup. Saya bisa lihat bahwa orang mati tidak harus tua dulu baru mati. Orang mati tidak harus sakit dulu baru mati. Orang mati kapan saja. Bayi, anak-anak, orang muda, orang tua, sementara tertawa, sementara tidur, sementara makan di airplane, di laut, di darat, di jalan, anytime, any place. Ya, kita bisa mati. Itu sebabnya di dalam Ecclesiastes 9 mengatakan bahwa apa yang ditemukan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan, don't waste your time. Karena pada waktu kita mati, tidak ada lagi masa di mana kita bisa bekerja bagi Tuhan, atau tidak ada lagi masa di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi pada saat kita sudah mati. Dan melakukan sesuatu dengan waktu yang Tuhan berikan, tidak harus menunggu kita harus punya uang banyak dulu. Ya, kita harus lakukan pekerjaan kita. Di dalam Yohanes, ya, Yohanes 9 ayatnya yang keempat, coba baca kembali. Yohanes 9 ayat yang keempat, apa sih itu dikata? Ayat 4. Oke. Yohanes 9 ayat 4. Ya. Selama hari masih siang, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Terima kasih, Fredo. Kita lihat, selagi masih siang. Kenapa dia menggunakan kata selagi masih siang? Karena pada waktu siang itu orang bekerja. Pada waktu malam orang tidak bekerja. Malam orang tidur. Kata sleep ini sama dengan kata mati. Masih ingat pada waktu Tuhan berkunjung di rumahnya Lazarus ketika dia mati? Tuhan katakan kepada murid-muridnya, he is sleep. Dia tidak mati. Dia tidur. Nah, maksud saya di sini adalah selagi masih ada masa, selagi masih ada waktu, jangan buang waktu kita dengan hal yang sia-sia. Kerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Kalau kamu adalah seorang pekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu adalah seorang student, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh dan benar. Kalau kamu adalah seorang suami bagi keluarga, jadilah seorang suami yang benar, yang sungguh-sungguh, yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena masa kita sangat singkat dan kita tidak tahu kapan kita tidur dalam kematian. Sangat singkat. Sekarang ini corona, semua orang ketakutan. 14 hari, puji Tuhan. Orang dapat corona kalau dia bisa fight, 14 hari lewat, dia hidup. Tapi kalau setelah 14 hari dia tidak bisa, dia mati. Apa yang kita mau banggakan dengan kita punya uang? Saya mau ke offering ini ya. Nanti kita bisa sharing-sharing sebentar. Apa yang kita mau banggakan dengan kita punya uang? Kalau kita lihat dalam Genesis 22 ayat 1 sampai 19, di sana ada perintah Tuhan kepada Abraham
untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai offering. Ini tidak gampang. Abraham yang sudah hidup, sudah lama berumah tangga, tidak punya anak. Ini cerita ini saudara-saudara sudah tahu. Tapi coba kita renungkan kembali. Ada banyak anggota-anggota gereja Advent di dunia ini, di Sabah, di Indonesia, di Makassar, yang sudah lama berumah tangga, berdoa, pendeta, tolong doakan saya, pastor, tolong doakan saya, karena saya ingin punya anak. Dan saya bisa melihat betapa mereka ingin punya anak. Tapi Tuhan belum berikan anak. Ada sampai tua tidak punya anak. Sehingga harus mengadopsi anak yang lain. Sehingga mereka merasa bahagia. Abraham di masa tuanya baru punya anak. Dan Tuhan bilang, berikan dia sebagai offering. Sebagai persembahan. Jangan pikir bahwa ini hal yang mudah untuk dilakukan oleh Abraham. Tidak. Ini hal yang paling susah di dalam hidup Abraham. Tetapi Abraham telah memutuskan untuk mencintai Allahnya lebih daripada Ishak. Sekali lagi, Abraham telah membuat komitmen untuk mencintai Allah lebih daripada Ishak. Itu sebabnya dia berani dan rela memberikan persembahan anaknya Ishak untuk menjadi korban, menjadi persembahan karena cintanya kepada Allah. Hari ini ya, saya tidak tahu di Sabah apakah punya case yang sama dengan kami di Indonesia. Saya tidak tahu ya. Tapi kalau ada, nanti tolong komentar ke saya. Kalau ada anggota sudah kasih perpuluhan, rutin dia kasih, bukan kasih ya, mengembalikan. Bedakan memberi dan mengembalikan. Tapi sekarang untuk mati, ya, untuk mati, karena di sini diminta mengenai offering, bukan stewardship. Ya. Tidak harus tunggu 70 tahun orang baru mati. Tapi karena ini sudah poin ke offering, nah, let me talk about orang offering. Juga mati tidak harus sakit parah dulu. Nah, kalau anggota dia sudah rajin mengembalikan perpuluhannya, 2 bulan ini dia juga memberikan persembahan. Dia sudah mulai mengatur 2 bayi pendeta. Oh pastor, begini. Bayi yang pertama, pastor, begini. Dia mati karena dia rasa dia sudah mengembalikan. Dan dia merasa bahwa dengan mengembalikan taiznya, besarnya, dia sudah membayar pastornya. Besar. Masih dalam kandungan, saya dia memohon kepada saudara-saudara. Kemarin buang itu hidup 26 hari saja dia hidup. Saudara bisa tidak membayar pendeta. Orang mati saudara tidak harus mengembalikan apa yang Tuhan perintahkan. Orang mati tidak harus sakit dulu baru bukan apa yang organisasi orang mati kapan saja sampaikan. Tapi apa yang Alkitab katakan. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan di darat apa? Di jalan anytime. Firman itu adalah Allah. Ya, kita bisa itu berarti Allah yang memerintahkan. Itu sebabnya di dalam dari Ecclesiastes 9 mengatakan apa yang ditemukan tanganmu itu kepada Tuhan, bukan berikan itu kepada Tuhan. Kembalikan. Dan offering. Karena pada waktu kita mati, offering tidak ada lagi masa persembahan kita bisa bekerja kepada Tuhan. Nah sekarang ada banyak orang tidak ingin ke surga. Banyak mereka ingin ke surga. Tapi memberikan waktu saja bagi pekerjaan. Ada lagi masa di mana kita bisa menjadi berkat dalam perut sudah mati. Saya bukan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan. Don't waste your time. Sampaikan. Saya tidak akan membuat saudara-saudara duduk di sofa enak, merasa nyaman. Tidak. You need to go out. You need to go out. Kita perlu keluar dari zona nyaman. Comfort zone.
Kita perlu keluar dari zona nyaman. Perlu. Hari ini kalau masih ada umat yang masih suka yang senang-senang, you need to repent. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Ada banyak orang di luar sana lapar. Gereja tidak bisa buat apa-apa untuk membantu orang miskin karena offering sedikit. Offering $10.000. Tithes $10.000. Wow, puji Tuhan. Offering $100. Apa yang bisa dibuat $100? Tidak heran gereja tidak dapat bersaksi, tidak dapat menjadi berkat bagi orang-orang miskin di luar sana, panti asuhan, panti jompo orang-orang tua yang sakit, orang-orang yang ada di penjara, karena gereja tidak punya uang. Ya. 20.000 ringgit tithes. Wow. Hebat. Hebat. Jemaat Likas 1 juta ringgit. Wow. Hebat. Tithes 1.000 ringgit. Mau buat apa? Dengan anggota jemaat 1.500? 1.000 ringgit mau buat apa? Saya sebagai gembala jemaat, sebagai church pastor, saya lihat di anggota jemaat banyak yang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Apalagi sekarang corona ini, kadang pekerjaan tidak ada, susah makan. Jadi saya bilang kepada tua-tua jemaat, kita lihat itu uang-uang. Berapa yang ada? Beri mereka bantuan. Jangan hanya berdoa saja buat mereka. Mereka bukan hanya butuh doa, mereka butuh uang juga. Tapi kita mau buat apa? Kalau kita punya offering tidak ada. Sekali lagi, kalau kita masih takut di dalam memberikan offering, masih takut memberikan waktu, masih takut memberikan tenaga, komitmen bagi pekerjaan Tuhan, don't ever talk about heaven. Saya selalu WhatsApp dia juga. Amin. Sekali lagi, saya mau emphasize ini. Kalau kita takut berikan waktu bagi Tuhan, kalau kita takut berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kalau kita takut berikan tenaga, komitmen bagi Tuhan, jangan berbicara tentang surga. Dalam sister di sini. Tapi kadang-kadang dalam sikit tidak kita anu. Sinilah di sebalik inilah Pak. Ya begini dulu. Enggak begini dulu. Begini dulu. Oke. Ya, mana? Pastor, you are the host now. You can mute. Thank you. Oke. Sekarang ini sedang berlangsung, jadi kita fokus mendengar. Kita bisa bantu, harus ada co-hostnya supaya bisa unmute yang lain. 1, 2. Ini tarangi lampu begini. Lagi di bawah. Lagi ada nih anu pasti lagi lain lagi lah. Tidak shoot. Bisa? Bisa ya? Bisa lanjut? teruskan, Pastor. Maaf. Oke. Maaf ya. Tidak masalah. Tangkap saya punya poin tadi ya. Tangkap ya. Itu poin yang sangat penting. Jadi jangan pernah berharap surga. Makanya saya bicara ini nanti membuat kita punya pantat gatal. Ini, ya, tidak enak duduk nanti. Wah ini, karena memang harus begitu. Sekarang ini today
Jangan berkhotbah hanya don't ever entertaining members. It's not the time to entertain members. The time is to rebuke the members. Supaya ada repent, ada pertobatan. Kalau khotbah, wow, bagus sekali khotbahnya, tapi tidak ada pertobatan. Ya. Sekarang bukan itu lagi. Sekarang kita perlu keluar dari comfort zone. Comfort zone kita perlu keluar. Kita perlu ada hubungan. We need to sink into the deep intimacy. Ya. Kita perlu ada itu. Oh, tangan. April suruh kami berbeda tadi besok. Di mana? Ajuin. Kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau hubungan itu tidak ada, kita akan susah untuk buat kegiatan pelayanan kita. Lalu mengenai diet. Ya. Ini penting sekali. Hari ini ada banyak anggota jemaat sakit. Anggota Advent sakit. Sakitnya sama dengan orang-orang di Mesir dulu. Ya. Sakit yang penyebabnya adalah ini. Selera. Selera. Saya kemarin berulang tahun. Tadi malam ada anggota antar kue. Wow. Black Forest. Saya tidak suka makan kue-kue seperti itu. Saya makan buah-buah saja. Jadi waktu saya punya birthday cake, it's not cake, fruit. Birthday fruit bukan birthday cake. Ya. Diet bukan tujuannya bukan untuk kita kelihatan ganteng dan cantik. Tapi diet fungsinya supaya kita kelihatan sehat. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan komitmen yang hebat. Dan bukan hanya itu. Kesehatan kita juga akan memberikan kesaksian kepada orang banyak. Hari ini fast food terlalu banyak. Makanan-makanan instan enak-enak banyak. Kalau kita tidak makan yang enak-enak, kelihatannya kita ketinggalan. Ya, seperti orang-orang di kampung saja. Tapi kalau kita makan yang enak-enak, makanan-makanan modern, wow, kita kelihatan seperti orang hebat. Kita tidak sadar bahwa makanan-makanan itu membunuh kita. Ya. Jadi kalau berbicara diet, saudara sudah tahu apa yang kita makan akan membentuk mind kita. Akan menolong kita memiliki frontal lobe yang baik. Ya. Akan menolong kita untuk memiliki karakter yang baik. Ya. Jadi jangan hanya diet saja, tapi diet juga harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Sehingga diet itu benar-benar menjadi berkat bagi saya pribadi, bagi kamu, dan bagi semua. Itu fungsinya diet. Dan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, tolong dibaca. Yohanes 1 ayat 2, tolong dibaca. Iya. Ya. Itu dia. Makmur dan sehat. Kita lihat sehat. Jiwa kita sehat. Kalau kita sehat, maka kita menjadi berkat. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31.
31. Ya. 31, Pak. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi diet, ya, diet itu bukan membuat kita menjadi sombong secara rohani karena saya mampu diet. Tapi ketika Tuhan mampukan kamu untuk diet, berikan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Karena inti dari diet itu supaya Tuhan dimuliakan. Banyaklah membaca buku The Ministry of Healing. Buku The Ministry of Healing itu atau petunjuk Counsels on Diet Food, itu buku-buku yang sangat baik untuk dibaca, menolong kita memiliki konsep yang benar tentang bagaimana diet yang benar yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir mengenai talent. Apa talenta kita untuk kita bisa pakai bagi Tuhan? Waktu saya bertugas di pedalaman Papua, seperti yang saya sudah bagi lalu di Tamparuli, ya, saya tidak pernah sekolah kedokteran ataupun nurse, tapi Tuhan bantu saya untuk merawat orang-orang sakit, menolong orang-orang yang ibu-ibu yang melahirkan, menolong. Saya pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara bisa menyanyi, saudara bisa melakukan pekerjaan, saudara Joni bisa kerja di bengkel, servis mobil. Do it untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja Tuhan bisa pakai. Jangan pernah berpikir, oh saya ini kan hanya orang di bengkel. Hey, itu bisa menjadi berkat kalau kita pakai itu untuk Tuhan. Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16, apa dikata situ? Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Amin. Apa yang kita bisa buat bagi Tuhan? Nah, dari semua keempat hal ini, baik waktu, time, offering, diet, and talents, kita tidak dapat melakukan ini, kita tidak dapat buat empat hal ini kalau kita tidak punya intimacy bersama Yesus. Tidak bisa, ya. Ini hal yang paling penting, ya, paling krusial di dalam hidup kita. Kita harus punya hubungan sekarang. Jam berapa kita bangun tidur? Nah, ini kembali ke waktu lagi. Jam berapa kita bangun? Apa bangun langsung pegang Alkitab? Atau pegang HP? Cek. Postingan? Notifikasi? Cek. Atau kita bangun bertelut kepada Tuhan dan berdoa. Worship pagi, morning worship, evening worship, apakah itu ada di rumah kita? Atau kita sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk worship bersama-sama dengan family. Jangan lupa, setan hari ini sementara menghancurkan keluarga-keluarga umat Tuhan supaya kita gagal ke surga. Secapek apapun engkau dalam pekerjaanmu, jangan pernah lupa untuk ada worship di rumah setiap hari dengan keluarga. Jangan pernah lupa, karena itu waktu yang sangat mahal. Jangan pernah menjadi orang baik di gereja saja. Jadilah orang baik dari rumahmu sendiri. Biar istrimu, suamimu, anak-anakmu melihat Yesus di dalam dirimu dari rumahmu. Jangan nanti di gereja kamu kelihatan seperti seorang nabi. Tapi di rumah kelihatan seperti apa? Apakah ada kelemah lembutan di rumah?
Apakah ada kasih di rumah? Apakah ada maaf di rumah? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya punya anak yang kedua yang meninggal tahun yang lalu, Jonah. Oleh karena eksiden. Jonah meninggal. Saya sangat bersedih. Kenapa? Karena dia saya punya partner dalam pelayanan. Ya, dia tinggi besar, selalu bantu saya melayani. Kalau saya bilang, Jo, jemput Dedi dulu di sini, dia datang. Jo, antar ini dulu, bawa ini nenek-nenek ke gereja, dia pergi antar. Karena dia saya punya driver. Ada satu hal yang membuat saya bangga sebagai seorang ayah. Dia bilang begini ke istri saya, ke dia punya mami. Dia bilang, saya punya pastor, saya punya pendeta favorit adalah Dedi. Wah, saya sangat bersyukur. Saya punya anak mau dengar, saya punya khotbah. Saya punya anak mau lihat, saya punya pelayanan. Kenapa? Karena tunjukkanlah kebaikan dari rumahmu. Zakeus, dia bertobat bukan di rumah, bukan di gereja. Dari rumah. Zakeus turun. Ya. Saya akan ke rumahmu. Dan di rumahnya dilihat oleh keluarganya. Dia bilang, Tuhan, saya memberikan saya punya harta setengah kepada orang miskin. Dan kalau saya sudah menipu, maka saya akan kembalikan 4 kali. Dia membuat komitmen pertobatannya dari rumah. Sekali lagi, dari rumah. Tuhan tidak tanya di mana anggota jemaatmu. Kalau kamu adalah seorang suami, seorang ayah atau ibu, Tuhan akan tanya di mana anak-anakmu. Dari rumah. 3 Yohanes 1 ayat 4, tidak ada sukacita yang lebih besar selain melihat anak-anak hidup dalam kebenaran Tuhan. Anak-anak hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, orang tua yang setia, orang tua yang mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka anak-anak juga punya roh yang sama. Tapi kalau orang tua worship pagi hari ini, besok tidak ada, besok malam worship malam, berikut lagi tidak ada. Kerohanian seperti apa itu? Atau kita punya rohani bertumbuh pada saat event. Faithful by event. Kalau ada event, wah ada perkemahan, camping, wah kita kelihatan rohani. Setelah itu, kita perlu keluar dari comfort zone. Keluar. Waktu kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita, diet kita, pola hidup kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang dimiliki oleh kita, tanganmu, talentamu, bakatmu, pengaruhmu, berikan yang terbaik itu kepada Tuhan. Ingat Lukas 1 ayat 38? Maria bilang apa sama malaikat? Lukas 1 ayat 38, tolong baca. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat, Maria sadar dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Tuhan, apa yang kau buat, itulah yang terbaik. Itulah berkat dari Maria yang menuruti Tuhan. Dia dihormati sebagai ibu Yesus. Dia diberikan kesempatan oleh Allah mendidik Yesus sampai Yesus memberikan persembahan hidupnya kepada manusia. Wow, persembahan yang sangat mahal. Waktunya dia berikan, semuanya dia berikan kepada kita.
hanya dari seorang Maria. Maria itu sama dengan kita. Ya. Maria itu sama dengan kita orang biasa. Dia bukan super. Dia bukan extraordinary person. Dia ordinary person, sama dengan kita. Tapi dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia mampu berkata, aku ini hambamu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Tidak heran saudara-saudara, Maria, ya, Maria diberkati oleh karena komitmen dan ketulusannya untuk melayani Tuhan. Apa komitmen kita? Saya buat konklusi. Saya buat kesimpulan. Jangan pernah berbicara surga kalau kita tidak memberikan maksimal waktu kita kepada Tuhan. Jangan berbicara surga kalau kita banyak pertimbangan di dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan bicara surga kalau kita tidak menjaga tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bicara surga kalau talenta kita tidak kita persembahkan bagi Tuhan. Tuhan ingin yang terbaik dari kita. Allah, ya, ada lagu bilang gini, He left the splendor of heaven. Dia meninggalkan kemuliaan, keindahan, kemewahan surga. Memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang terbaik. Abraham manusia sama dengan saudara dan saya. Dia juga memberikan anaknya sebagai persembahan. Membuktikan bahwa dia lebih mencintai Tuhan daripada anaknya. Sekarang kita banyak bicara surga, tapi kita takut memberikan kita punya apa yang ada pada kita. Pengaruh kita mungkin, uang kita, waktu kita. Takut kita memberikan. Padahal Tuhan tidak membutuhkan uang-uang itu. Tuhan di dalam buku Kerenduan Segala Zaman, Tuhan bisa bekerja sendiri. Tapi kenapa dia mau menggunakan saudara dan saya sebagai agennya? Supaya kita bertumbuh. Kita bertumbuh menjadi co-worker-nya Tuhan. Terbeban dengan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Malam ini mari kita belajar bersama-sama untuk membangun hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Keep connected dengan Yesus. Sehingga saudara dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan 4 hal yang telah kita bicarakan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Halo Pastor, apa kabar? Kabar baik sekali. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Marilah kita semua